Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Jaisi Ibadur Rahman dengan NPM 1022125 dari C1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang Hajatul Insan ila Rasul. Yang pertama ada insan. Al-insan memahami bahwa di dalam Al-Quran sering merujuk kepada arti manusia al-anas, maknanya dimensi tubuh dan dimensi spiritual. Kemudian fitrah manusia. Allah menanamkan fitrah kepada manusia di setiap janin yang ditiupkan ruh. Kemudian pada saat itulah terjadi perjanjian antara manusia dengan Allah. Keberadaan Sang Pencipta. Kemudian fitrah tersebut tidaklah hilang, melainkan tertutup oleh kotoran. Kotoran ini bisa diartikan oleh dosa-dosa. Oleh karena itu, manusia pasti mengakui di balik alam semesta pasti ada penciptanya. Beribadah kepada Allah, manusia pun menyembahnya dan tidak lepas dari berbagai kemusyrikan seperti menyembah matahari, bintang, dan arwah-arwahnya. Dalam hal ini, manusia pasti akan tersesat karena tidak adanya petunjuk. Terus yang ini ada mengenal Sang Pencipta. Ketika mengenal Sang Pencipta, maka Allah itu menyuruh menyembah Dia. Tidak ada selain Dia, pencipta segala sesuatu, sembahlah Dia dan Dia Maha Pemelihara segala sesuatu. Ta'rif Rasul. Pengertiannya dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Rasul adalah lelaki dan utusan Allah. Ada dua kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu pertama hamirul risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Kemudian ada teladan dalam melaksanakan risalah. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki asifatu asiyah, sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat yang layak baginya. Kedua, memiliki al-muzizat. Ketiga, adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Yang keempat, adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Dan yang kelima, ada atas marat, hasil dakwah yang dilakukannya. Selanjutnya ada maknatul Rasul. Abid min ibadillah. Rasulullah SAW tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa yang memiliki garis keturunan dan berjasad. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapih dan selalu disikat kemas, badannya yang kuat, tingginya sederhana, dan sebagainya. As-sunnah. As-sunnah adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan, yang perlu diikuti, dan bernilai sunnah adalah yang bersifat petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih ahkam atau fikih hukum untuk merujukan, beramal, dan mengambil keputusan. Rasul minal mursalin. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Dijelaskan di dalam surat 3 ayat 144 diungkapkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasul yang sesungguhnya telah terdahulu beberapa Rasul sebelumnya. Kemudian ada sifatul Rasul. Yang pertama ada sifat jais, adalah sifat yang boleh dimiliki oleh Rasul-Rasul utusan Allah, yaitu yang terdiri dari al-ismah, terpercaya,
terpelihara, al-basariyah kemanusiaan, as-sidq jujur, al-amanah terpercaya, fatonah cerdas, tablik menyampaikan, istijam komitmen, khulqul azim akhlak yang mulia, dan uswatun hasanah adalah teladan yang baik. Al-ismah terpelihara dari kesalahan, artinya di dalam surat Abasa ayat 1, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Kemudian as-siddiq jujur dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 33, dan orang-orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkan mereka itulah yang bertakwa. Kemudian fatonah cerdas, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab-kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-amanah terpercaya dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tablik menyampaikan dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, dan jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Kemudian istijam komitmen dan khuluqin azim akhlak mulia, dan uswatun hasanah teladan yang baik. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian dalam hadis HR Muslim, sesungguhnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.